Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen Analisa Pagi. Dan seperti biasa di Andre Grace Channel ini kita akan lebih banyak mengulas tentang cryptocurrency ya teman-teman. Dimana kita punya dua segmen utama. Yang pertama tentunya adalah Analisa Pagi. Segmen kali ini kita akan membahas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Dan nanti akan ada segmen Analisa Kripto, dimana aku sendiri akan membahas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar. Yang paling menarik, yang paling banyak request, kita akan prioritaskan. Oke teman-teman, kita mulai dulu pembahasannya dari kalender ekonomi ya teman-teman. Dari kalender ekonomi di perdagangan kemarin kita udah dapat data yang cukup banyak sekali. Kalau kita lihat di sini ada ekspor import dari Indonesia, kemudian juga ada data soal Chinese unemployment rate. Lalu dari Inggris itu ada data soal CPI serta core CPI. Overall sih inflasi di Inggris mengalami penurunan. So ini merupakan sebuah good news teman-teman. Kemudian dari Amerika Serikat itu kemarin ada data soal core PPI. Jadi core PPI adalah data inflasi teman-teman. Kalau kita melihat dari sudut pandang produsen tanpa mempertimbangkan biaya makanan sama energi. Kalau yang PPI yang biasa, yang reguler, itu data inflasi dari sudut pandang produsen yang masih melihat dari pertimbangan makanan sama energi juga. Kalau kita lihat overall datanya mengalami penurunan. Jadi data PPI kemarin cukup berkorelasi positif sama data CPI di perdagangan kemarin. Teman-teman, ini merupakan sebuah good news di mana inflasi sudah berhasil diredam. Jadi harapannya adalah ke depan Fed tidak akan berpotensi untuk menaikkan suku bunga lagi, dan kita udah mentok nih suku bunga di 5,5% teman-teman, dan tidak akan naik lagi. Harapannya seperti itu karena kalau kita lihat dari pidato-pidato dari Jerome Powell sebelumnya kan masih ada indikasi hawkish ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan lagi dari Fed Rate Monitor Tool sekarang 100% itu percaya bahwa suku bunga akan dipertahankan. Sudah tidak ada lagi indikasi-indikasi hawkish setelah kita melihat data yang disuguhkan dari laporan CPI serta PPI di perdagangan kemarin. Jadi merupakan sebuah good news untuk kedepannya. Hari ini kita akan dapat beberapa data teman-teman di hari Jumat tanggal 16 November ya. Akan ada data soal manufacturing Philadelphia, kemudian juga akan ada data soal initial jobless claim dari Amerika Serikat. Kemudian beberapa Fed Governor itu akan speech ya di perdagangan hari ini. Kemudian ada Fed Waller juga akan speech. Jadi mungkin market akan masih cukup volatile, tapi tidak akan sevolatile di perdagangan kemarin karena data CPI, PPI itu merupakan data yang sangat-sangat penting teman-teman. Jadi dari kalender ekonomi hari ini mungkin nggak akan terlalu gimana-gimana, tapi masih berpotensi untuk menciptakan volatilitas terhadap market. Kemarin Jepang kembali membuang bond dari Amerika Serikat atau US Treasury. Jepang sendiri itu melikuidasi banyak sekali aset ya bersama dengan China. Di berita kemarin kita juga sudah sempat bahas di mana kalau kalau banyak negara yang buang bond teman-teman, itu akan meningkatkan tentunya mata uang dari setiap negara ini dan akan melemahkan US dollar secara tidak langsung. Kalau teman-teman perhatikan dari pergerakan kemarin ya, US dollar itu drop lumayan signifikan. Teman-teman, kalau kita perhatikan ya nyungsep ya teman-teman, ini sudah capai target penurunan sih sebenarnya dalam sebuah descending triangle teman-teman. Jadi indeks dolar sudah jeblok turun. Kemarin XAU justru membuat koreksi, S&P 500 naik tipis, Bitcoin naiknya 5%. Setelah rilis data kemarin kan Bitcoin nggak kemana-mana ya, data CPI kemarin Bitcoin nggak kemana-mana. Ternyata dari rilis data PPI-nya Bitcoin justru malah rally di perdagangan kemarin, dan lumayan bikin banyak yang kena liquid juga pastinya. Kemudian dari berita yang lain itu ada Commerce Bank. Ini adalah sebuah bank gitu teman-teman yang sudah mendapatkan license crypto custody untuk perdagangan di Germany. Jadi ini merupakan sebuah berita yang sangat bagus di mana kali ini perbankan sudah diberikan izin untuk menjadi bank kustodian, untuk menjadi bank penyimpanan terutama untuk market
kripto dan dia dapat license full service. Teman-teman, ini merupakan sebuah berita yang bagus dan tentunya semoga diikuti oleh banyak perbankan yang lain. Bayangkan banyak perbankan yang memang kontra ya terhadap cryptocurrency karena dianggap kripto bisa menjadi sebuah ancaman untuk bisnis perbankan, dan sekarang mereka yang bertugas untuk memfasilitasi layanan kripto. Tentunya mereka akan bekerja sama dengan banyak exchange, teman-teman. Jadi ini sebuah good news. Kemudian kemarin juga ada berita dari JP Morgan Onyx ya, ini baru aja membuat kesepakatan sama Avalanche untuk melakukan tokenized fund, teman-teman. Kemarin Avalanche atau AVAX itu meningkat sampai 14% karena sentimen yang sangat-sangat positif ini. Kalau kita lihat memang dari beritanya, teman-teman, Onyx dari JP Morgan itu menggunakan subnet Avalanche untuk menghubungkan portfolio ke aset token yang ditawarkan oleh Wisdom Tree. Ini ada hubungannya sama Wisdom Tree, salah satu perusahaan hedge fund yang juga menawarkan ETF Bitcoin. Menarik. Kemudian juga ada DWF Labs, ini baru aja mengajak kerjasama Kava, teman-teman. Kava ini salah satu blockchain berbasiskan DeFi dan juga DEX ya. Mereka dengan bangga mengumumkan jalin kemitraan strategis sama Kava Chain, sebuah blockchain layer pertama. Kemitraan ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan kecanggihan ekosistem DeFi dari Kava, khususnya bursa terdesentralisasi. Jadi good news, karena DWF Lab ini salah satu hedge fund yang juga paling besar mungkin ya dari beberapa hedge fund, teman-teman. Salah satu yang terbesar di mana dia diketahui sudah pegang Orbs, token Orbs, kemudian Jasmy, kemudian juga ada Fed AI dan juga token Fi. Ini berhubungan sama RWA kalau nggak salah. Jadi DWF Labs sekarang menjalin kerjasama juga sama Kava. Kemarin Kava juga sudah mengalami kenaikan. Kemudian ada berita yang lain dari China, teman-teman. Jadi salah satu perusahaan gaming Boya dari China itu baru aja interaktif, teman-teman, untuk membelanjakan sekitar 90 juta US dollar untuk dibelikan Bitcoin sama ETF. Tentu saja sentimen ini sangat-sangat positif untuk adopsi ke depannya ya, terutama dari ya aset-aset kripto yang lain selain Bitcoin. Ethereum udah mulai masuk dalam daftar. Jadi ini sebuah berita yang bagus. Semoga aja kedepannya lebih banyak aset kripto yang diakumulasi. Berita terbaru juga ini datang dari Binance. Binance Lab mengumumkan kerjasama dan juga invest, teman-teman, pada naratif token namanya ARKM atau dari Arkham Intelligence. Ini adalah salah satu perusahaan atau platform yang tugasnya untuk memberikan analisa, teman-teman, menggunakan teknologi AI juga ya. Jadi Binance Lab itu sudah melakukan pembelian pada Arkham Intelligence. Arkham juga sudah naik di perdagangan kemarin. Kemudian berita datang dari Kaspa, baru aja mereka listing di Uphold ya. Kaspa ini salah satu blockchain layer pertama juga yang menggunakan Ghost Deck, teman-teman, atau Directed Acyclic Graph ya, salah satu salah satu blockchain yang juga memiliki kecepatan transaksi yang sangat cepat. Ini mirip seperti yang terjadi pada FTM dan kawan-kawan, teman-teman. Kemudian ada narasi positif baru, teman-teman, namanya adalah Plasma, The Return of Plasma. Di perdagangan 2 hari lalu, Vitalik Buterin itu sempat mention soal plasma teh. Ya, we notice that OMG is not only coin that implement plasma technology. Jadi OMG kemarin sudah mengalami kenaikan sekitar 16% karena Vitalik Buterin itu mention soal plasma teh. Dan ada beberapa koin yang juga punya sentimen atau narasi yang sama, tidak hanya OMG. Yang pertama ada Polygon Matic. Yang kedua ada Loom. Yang ketiga ada Ton. Nah, tapi Tonnya ini bukan Ton Coin ya, Ton Coin Telegram ya. Ini namanya Tokamak Network atau Ton, nama tokennya. Ini sudah listing di Upbit.
Nah, 4 token ini punya narasi yang sama. Teman-teman boleh banget pantau token-token yang berhubungan sama Plasma Project, karena ini berpeluang sekali menjadi narasi positif untuk kedepannya di market. Jadi bisa dimasukin ke watchlist kalian tuh. Ada Matic, OMG, kemudian Loom, sama TON atau Tokamark Network. Itu beberapa news yang cukup hype di perdagangan kemarin. Kita juga sudah sempat post teman-teman di kita punya Telegram ya, dengan beberapa news tambahan. Yang pertama itu ada 8,24 triliun Treasury US dollar akan jatuh tempo pada tahun depan. Nah, kalau mereka sudah jatuh tempo, itu berarti aset-asetnya cash akan kembali balik ke investor. Kalau cash sudah balik ke investor, artinya investor bisa masukin dana mereka lagi ke market beresiko. Apalagi kalau kita melihat dari data inflasi sudah jelas mengalami penurunan, dan ketika Fed pivot, maka itu akan jadi momentum yang luar biasa untuk market saham, komoditi, bahkan cryptocurrency akan masuk ke fase bullish. Ini adalah step by step yang kita akan temukan teman-teman, dan tentunya kita bersiap untuk menembus all time high yang baru. Kemarin juga ada analis Bloomberg, James Seyfarth, itu yang mengatakan bahwa ada peluang untuk SEC kembali menunda keputusan soal ETF ya, ETF Bitcoin. Tapi dia yakin sampai nanti deadline di bulan 10 Januari ya, tanggal 10 2024, itu akan potensi approvalnya sampai 90%. Kemudian juga ada berita dari Huawei Cloud, teman-teman, ini baru aja launching untuk Web3 Services at Singapore Summit. Jadi yang namanya Web3 itu akan apa-apa desentralisasi. Semua yang desentralisasi membutuhkan blockchain. Sekarang kita sudah menemukan sebuah langkah pertama dari Huawei Cloud. Kita tinggal tunggu Huawei Cloud akan kerjasama sama blockchain apa. Itu bisa berpeluang menjadi salah satu narasi yang bisa positif juga untuk beberapa platform blockchain. Kalau kita tahu kayak Amazon Web Service itu sudah aktif banget ya kerjasama sama banyak blockchain. Sekarang kita tinggal tunggu Huawei Cloud seperti apa gercepnya teman-teman. Kemudian juga ada MAS Singapura mengumumkan rencana tokenisasi aset skala besar. Project Guardian yang terdiri dari 17 lembaga keuangan meluncurkan 5 percontohan industri. Nah teman-teman, ini adalah salah satu narasi yang bisa berpeluang mengarah kepada RWA atau Real World Asset. Tokenisasi sudah semakin marak digaungkan, mulai dari institusi besar sampai dengan governance atau pemerintahan. Jadi ini bisa menjadi salah satu narasi yang bagus banget. Kita di channel ini sudah pernah membahas soal narasi RWA. Kalau teman-teman udah pantau channel kita, kalian bisa aja langsung search di di pencarian ya, RWA Andre Greystone, dan teman-teman akan dapat video yang berkorelasi sama RWA. Ini ada beberapa token yang ada hubungannya sama RWA, dan Real World Asset sendiri kita sudah bahas di video yang ini 11 hari lalu. Jadi bisa di check out. Itu narasi RWA. Kemudian ini ada data soal likuidasi atau support yang berpotensi. Kalau let's say kalau Bitcoin mengalami drop 34.000 bisa dipantau. Kemudian ya ini berita yang tadi kita sudah bahas, ada Binance Japan yang bakalan melisting beberapa koin teman-teman. Teman-teman bisa masukin ini ke watchlist juga. Yang pertama ada Habar, NIR, OP, IMX, Arbitrum atau ARB, GRT, Render atau RNDR, Mana, EOS, Gala, ApeCoin, Clayton atau Clay, dan juga LSK. Ini akan listing di tanggal 27 November. Ini berpotensi sentimen positif untuk beberapa koin yang listing tersebut. Silakan di take note, mumpung masih tanggal 16 ya, belum tanggal 27, 9 hari ke depan, teman-teman. Ya itu sih beberapa news yang cukup ramai di market. Lalu gimana korelasinya terhadap pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Hari ini Bitcoin melikuidasi banyak sekali yang pasang short. Teman-teman, kalau kita lihat dari bigger picture, pergerakan Bitcoin lumayan terukur, lumayan terarah. Kalau kita lihat memang dari beberapa sentimen positif ya, dari makroekonomi, kemudian dari news yang ada di market juga cenderung positif. Di perdagangan kemarin, Bitcoin memang sempat drop sampai level 35.000. At the end, Bitcoin malah menguat kembali dengan volume perdagangan yang
di bawah level perdagangan kemarin, tapi pergerakan smart money justru berkorelasi positif terhadap pergerakannya. Bitcoin sekarang masuk ke zona resistance, teman-teman. Resistance yang ada di sini adalah 38.300. Jadi area tersebut lah, mungkin 38.500. Bisa teman-teman pantau level tersebut karena Bitcoin masih punya potensi untuk naik sampai area-area tersebut sampai akhirnya mungkin kena tahan, teman-teman. Kita sebenarnya sudah bahas di video yang kemarin. Kalau kita melihat ada potensi memang Bitcoin melanjutkan fase penurunan, tapi juga ada potensi Bitcoin akan kembali spike naik, teman-teman. Ke area level tersebut itu berpotensi menjadi resistance. Jadi silakan dipantau area tersebut. Tapi kalau untuk Bitcoin naik ke 40.000, saya rasa mungkin ya tekanan jualnya akan semakin tinggi. Kalau sudah menembus level 38 ribuan, teman-teman. Jadi itu ya untuk resistance terdekat pada Bitcoin. Tadi kita sudah lihat juga 34.000 jadi zona likuidasi yang cukup banyak sehingga itu bisa disebut sebagai support. Dengan support kuat untuk Bitcoin itu masih ada di kisaran 31.300-an something. Juga masih bisa dipantau. Kalau kita lihat dari perdagangan kemarin di time frame daily, pergerakan Bitcoin ditunjang sekali sama volume smart money yang masih tinggi, ditunjang juga sama volume perdagangan yang juga masih cenderung bagus. Pergerakan Bitcoin memang sempat turun, tapi at the end dia malah menguat. Saya sendiri belum melakukan taking profit, teman-teman. Saya masih tetap hold aset yang saya punya ya. Apakah itu Bitcoin bakalan turun atau enggak, ya nggak peduli amat, teman-teman. Saya percaya kita masih dalam fase preparation dan kita sudah bahas di video yang kemarin. Kalau teman-teman bingung, kayaknya aku sempat. Nah, ini dia teman-teman. Kita sekarang berada dalam preparation cycle, yaitu kita berada di zona warna biru ini. Mungkin nggak terlalu jelas. Nah, ini kita coba zoom out. Kita berada di kotak biru ini, di mana fase akumulasi itu sudah kita lewati, teman-teman. Dan sekarang sebenarnya kita lagi preparation sebelum kita membuat all time high yang baru atau masuk ke fase bull run, teman-teman, menjelang halving ya. Jadi semoga aja teman-teman sudah sempat cicil barang karena ini momentumnya selalu terjadi setiap cycle Bitcoin. Dan in the blue year ini adalah fase preparation. Jadi make sure teman-teman udah punya aset. Entah itu kalian beli di harga pucuk kayak atau di harga bawah kayak. Ya kalau kalian nggak punya aset sama sekali ya kemungkinan kalian akan miss momentum tersebut, teman-teman. Jadi ya itu kalau saya lihatnya seperti itu. Bitcoin apakah itu jangka pendek bakalan turun dulu atau naik turun, ya saya nggak peduli amat karena saya udah punya barang juga. Waktu kemarin Bitcoin drop ya, sudah sempat akumulasi di 20.000, terus naik sampai ke 35.000, sampai ke 30.000 saya juga tetap akumulasi, jadi nggak ada masalah sih, teman-teman. Itu aja dari saya buat Bitcoin. Secara teknikal kemungkinan kita lagi nunggu fase koreksi aja pada Bitcoin. Mungkin mentok-mentok sampai 38.000 dia koreksi, atau mungkin di harga sekarang karena ini berpotensi dead cat bounce ya di time frame yang kecil. Jadi mungkin kenaikan yang terjadi ini khususnya untuk melikuidasi market aja, teman-teman yang pasang short. Dari smart money sebenarnya kenaikannya tidak sesignifikan yang terjadi pada tanggal 11 November. Jadi kalau opini saya, kenaikan yang terjadi ini hanya sesaat saja. Jadi paling gitu aja teman-teman untuk Bitcoin. Semoga videonya bisa bermanfaat. Banyak altcoin kemarin yang sudah ngepump. GRT naik 6%, Kaspa all time high setelah dia listing di exchange baru. Solana ini nggak ketolong, teman-teman. Solana ya dijual sama FTX, dijual sama Alameda Research, harganya terus menanjak naik. Kemudian juga ada CRV mulai recover. TIA udah mulai lemah ya. Algorand kemarin naik lumayan signifikan juga 11%. Habar juga naik. Jadi ya overall market masih sangat-sangat bagus. Kemudian BTC dominance menguat, teman-teman, karena Bitcoinnya udah mulai naik. Jadi ya gitu, altcoin mungkin akan sedikit tertekan. Kalau dari saya pribadi, DCA itu solusi yang paling aman. Paling aman, secara psikologi kita aman, secara dana kita juga aman karena kita melakukan pencicilan, tidak all in. Gitu aja teman-teman, semoga videonya bisa bermanfaat. Biar nggak kepanjangan, kita punya komunitas diskusi di Telegram buat teman-teman yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi. Sekian aja guys, akhir kata saya Andre, makasih.